Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman, channel yang bisa ngajarin orang-orang survive ya di masa depan. Jadi dengan belajar cari duit online yang nggak bisa ditemuin di sekolah atau di kampus ya, di sini bebas gratis belajar. Sekarang tema hari ini adalah apa yang dicapai setelah 2000 upload video. Jadi di sini bisa dilihat guys, Sirtiman ini udah upload 2000 video ya. Bayangkan tuh, bayangkan. Sini juga dikasih selamat ya sama Rolf Wilson yang punya Feed IQ. Dia katanya selamat 2000 upload 24 Juli 2024, bisnis online ala Sirtiman. Jadi ya inilah prestasi ya, boleh dibilang ya. Emang di sini Sirtiman nggak main kualitas ya, nggak main edit-editan video, nggak main ya pokoknya yang kayak yang lain-lain lah, algoritma segala macem. Nggak main kebanyakan list apa how to, cara sekian-sekian dapat sekian-sekian, cara kebanyakan cara ya. Di sini Sirtiman jurnal ya, jurnal pribadi, setiap hari Sirtiman upload. Bayangkan aja 2000 ya, 2000 upload dari tahun 12 tahun yang lalu. Nah, di sini emang ya nggak setiap hari ya. Kadang vakum entah itu berapa bulan. Ya karena emang moodnya nggak bisa dibohongin gitu. Dulu ya waktu bisnis di luar negeri ya emang ya nggak pengen bikin video bahasa Indonesia gitu. Juga setelah main bisnis auto-autoan ya, bisnis otomatis ya ala Sirtiman itu, Sirtiman ya jadi terlena ya, jadi males ngapa-ngapain, males buat konten, pokoknya dapat duitnya ya udah otomatis gitu. Tapi kembali ya panggilan hati atau panggilan ya, pokoknya tugas sebagai anak bangsa ngelihat di Indonesia ini ya masih pada gaptek ya, ibu rumah tangga yang di rumah nggak produktif ya, cuma nonton sinetron dan ngerumpi doang. Terus yang sarjana masih banyak yang milih ya, profesi sebagai ojol gitu. Ngapain juga kuliah tinggi-tinggi kalau jadi ojol gitu. Juga untuk yang ya generasi ininya ya, Gen Z, yang nggak cuma Gen Z sih, hampir semua generasi ini sekarang lagi terbius yang terhipnotis sama judi online ya. Ini sebenarnya yang jadi pemicu ya Sirtiman, apalagi setelah kemarin COVID ya. Ini menjadi pemicu agar ya orang ya mulai di zaman digital marketing ini mulai cari duit online lah gitu. Di sini juga Sirtiman membuat produk-produk seputar ya kayak gaming bisa dapat duit, ojol bisa dapat duit, ibu rumah tangga yang gaptek nggak punya keterampilan bisnis online juga bisa dapat duit. Nah di sini Sirtiman juga bikin produk-produk seperti itu sebagai solusi untuk yang pengen cari duit online ya, dari mereka yang nol sama sekali, belum bisa ngapa-ngapain, belum paham. Sirtiman bikin produk berusaha agar mereka ini ya mulai connect, mulai paham, dan mulai langsung praktek gitu. Nah di sini 2000 video ini sebagai bukti ya, bukti kalau kita punya tujuan gitu, kita akan termotivasi, kita akan ya pokoknya membuat suatu rencana ya, dan rencana ini alangkah bagusnya kalau dipraktekkan gitu. Jangan cuma rencana jadi wacana, tapi rencana ya dipraktekkan. Kalau pengen cari duit online, sharing ya. Di sini Sirman sharing pengalaman pribadi ya, sharing yang ada di isi kepala ya, ada yang di isi kepala apa di sharing. Kemungkinan ya ini bukan produk
bukan video atau konten yang bagus, atau istilahnya konten yang kayak youtuber gede gitu ya, yang editan, yang ya pokoknya yang banyak, yang punya banyak tim lah, jadinya satu tontonan video yang bagus. Soalnya kalau begitu, bikin satu video istilahnya 5 atau 10 menit aja bisa menghabiskan waktu 5 jam gitu. Kalau Silman nggak ada waktu bikin satu video aja 5 jam. Jadi benar-benar ya emang orang tuh beda-beda gitu. Istilahnya kesanggupan kitanya tuh ya beda-beda. Di sini Silman sanggupnya ya begini gitu. Nggak bisa kelamaan ngedit-ngedit. Mungkin tahu ilmu edit ya. Cuma emang nggak bisa gitu. Silman pengennya ya enjoy aja, nggak terlalu makan waktu, karena jam-jamnya Sirtiman ini udah dari pagi sampai malam ini udah dibagi-bagi banyak sekali ya. Ada untuk pagi bikin konten di sosmed, siang bikin produk digital, lanjut ke ngelapak ya, siang ke sore gitu, lanjut lagi malamnya untuk ya bikin konten untuk channel yang lain, untuk ya pokoknya ngerapihin dari yang pagi seperti itu, juga ngecek yang dari kemarin responnya. Jadi emang waktunya beda-beda, makanya di sini Sirtiman main kuantitas gitu, pengen nyoba ya. Kalau yang lain udah banyak deh beradu main kualitas, isi channelnya algoritma, isi channelnya bikin orang belajar YouTube doang gitu loh, istilahnya seperti itu. Jadinya muter-muter di sekitar itu. Sirtiman makanya mau keluar dari situ. Sirtiman mau bikin konten yang benar-benar bikin orang ini dari yang nol, nggak paham bisnis online, sampai dia ini punya bisnis dan kemungkinan bisnisnya bisa besar gitu. Nah, karena di sini ya emang Sirtiman juga dalam jurnal ke arah situ. Jadi yang mau ikut silahkan gitu loh. Dan ya disinilah 2000 video ini emang meskipun istilahnya kualitas rendah gitu ya, istilahnya cuma ya paling begini aja, gambar desktop sama ada webcam muka Sirtiman gitu. Cuma di sini ya video adalah video gitu loh. Video ini tetap diupload ya. Dan mungkin yang nonton sedikit ya. Dari sedikit jadi mungkin 1 sampai 5 orang yang dibutuhkan untuk mengubah Indonesia gitu loh. Mungkin dia yang mungkin akhirnya paham apa yang konsep dari Sirtiman sampaikan dan bisa dipraktekkan buat dia juga buat sesama gitu. Di sini Sirtiman ya mengajarkan ya, kalau cari duit online ini ya nggak boleh egois tuh, tetap cari duit online, berbagi pengalaman dalam artian ya tetap aja ya harus istilahnya branding juga, sharing apa yang udah dilakuin ya, biar orang ini percaya, kita dapat istilahnya rating, kredibilitas, atau ya pokoknya bisa dipercaya ya untuk ya istilahnya jadi orang yang layak diikutin gitu. Di sini Sirtiman emang berusaha menjadi mentor karena emang Indonesia ini emang kurang gitu mentornya. Kebanyakan youtuber itu bukan mentor gitu, dia cuma ya sekedar bikin konten aja, dapat duit dari monet udah gitu kan. Cuma orang ya nyalah kaprah gitu, orang ngikutin isi kontennya dia, justru bakalan dibawa ke muter-muter gitu aja. Di sini Sirtiman ya paham ya untuk konsep-konsep kayak di beranda, konsep formula bisnis, atau ya pokoknya udah di-share ya kayak formula bisnis untuk dari pemula, orang yang kepepet duit, sampai cara kalau dia udah stabil langsung naik ke level selanjutnya, cara untuk dia menggandakan pendapatan atau nebelin isi dompet, juga naik ke tahap selanjutnya cara untuk
mendapatkan passive income atau duit tidur atau duit malas. Nah, di sini teman udah share semuanya ya. Tinggal yang mau sukses aja gitu loh. Yang mau sukses ya. Kalau nggak mau sukses ya silahkan, pilihannya itu ya masing-masing. Mungkin belum waktunya, mungkin ya masih bingung, mungkin ya nanti ya itu silahkan gitu. Cuma kalau bisnis online ini segala sesuatunya berjalan cepat ya, kayak mungkin di luar ada orang-orang di luar negeri ya, ada orang-orang yang paham dan mulai mencari segala sesuatunya yang trending ya, segala sesuatu yang baru gitu. Nah di sini saat Sirtiman mencoba adaptasi yang trending dibawa ke Indonesia, istilahnya pokoknya dipopulerkan di Indonesia. Di Indonesia ini orangnya jauh tertinggal banget gitu, nggak kayak di luar gitu. Mungkin yang trending ini kayak AI ya, tahun 2022 itu AI muncul gitu. Nah sekarang 2024 orang baru kenal AI gitu. Padahal dari 2022-2023 ini udah rame banget ya. Teman udah bikin video Midjourney, bikin ChatGPT, bikin zamannya masih ada Bard.ai itu ya, produk Google, sekarang udah jadi Gemini. Tapi ya mereka masih cuek-cuek aja ya, belum paham. Kalaupun paham juga malas belajar, biasanya seperti itu. Malas belajar, malas ya seharusnya kan dibutuhkan orang-orang yang kalau seputar AI ini benar-benar daya ungkit seharusnya. Ini dijadiin inilah. Ya dulu tuh ya kita tuh kalau mau belajar ke toko buku gitu loh, karena nggak ada online, nggak ada mau belajar kursus mahal gitu. Toko buku juga istilahnya nyolong-nyolong, yang lihat buku yang istilahnya plastiknya udah dibuka gitu. Atau kalau satpamnya lewat kita sobek plastiknya gitu, baca bukunya. Karena buku ini kan biasanya buku baru ya, kalau kayak di Gramedia atau dulu Gunung Agung. Nah, sekarang belajar ini bisa di YouTube, bisa di TikTok, bisa di Facebook. Kita belajar gitu. Bisa nonton film ya, bisa nonton ya apa aja lah, di situ kita belajar ya, dalam artian ya emang untuk masuk otaknya ini terlalu orang ini harus pintar-pintar nyaring ya, harus pintar-pintar punya filter untuk ilmu, untuk nambah wawasan ya, harus bisa membedakan ya, belajar memahami sesuatu, atau jangan informasi semua dimasukin ke kepala semua gitu. Jadinya kebanyakan rumus, kebanyakan tontonan, kebanyakan teori, giliran prakteknya udah otaknya udah capek duluan gitu, udah luber ya, udah overload. Makanya di sini sindrom overload, ditambah lagi ada sindrom buying ya, kalau udah beli gitu. Buying syndrome, jadi kebiasaan belanja gitu. Kalau udah belanja ya tahu sendirilah, sekarang zamannya marketplace ini banyak penawaran yang murah gitu. Jadi seharusnya kita cari duit di marketplace, malah jadinya ya belanjanya over gitu loh. Ini baru di marketplace ya, belum di pasar produk digital. Nah dulu ini ya di luar negeri ini ya, mungkin tahun 2008-2010 ini produk digital ini laku banget, bikin orang kecanduan. Untungnya di Indonesia belum ya, masih belum pada paham, masih banyak baru-baru pasar digital marketing yang baru buka, kayak lynk.id, link.id, atau ya model seperti itu ya, marketplace yang bisa majang produk digital, atau boleh dibilang website builder yang kita majang produk digital. Di sini Indonesia belum, untungnya ya, meskipun udah telat dari tahun 2010. Cuma ngerinya saat populer nanti ya, nggak tahu kapan ya, entah 2 tahun, entah 5 tahun, entah 10 tahun, akan muncul buying syndrome. Nah ini sebenarnya yang harus benar-benar bahaya, soalnya seharusnya kita ini produktif, kita malah jadi over shopping gitu, kebanyakan belanjanya dibanding duit masuknya. Nah disinilah orang nutupin itu dengan
Kalau nggak pinjol ya mereka judi online, itu peluang, pasti mengharapkan peluang. Kalau pinjol ya nekat aja gitu, orang duitnya nggak ada lebihan buat bayar cicilan, mereka nekat, yang penting punya barang gitu, yang penting punya produk, yang penting beli gitu. Sedangkan kalau judi online ya berharap aja, ya berharap jago algoritma lah, dia berharap apa sih, berharap feeling ya, berharap feeling gue nih sebagai orang nih gue hebat gitu, kayaknya menang. Tapi kenyataannya semuanya ini udah di setel ya, udah di setting sama bandar yang ya pokoknya judi online ini dibikin untuk ya, ngeruk duit orang-orang gitu loh, bukan bukan ngasih duit ke orang-orang ya, tapi buat ngeruk duit orang-orang gitu. Jadi ya itulah, di sini Sirman ya berusaha ya agar di masa depan nanti agar buying syndrome ini jangan, pokoknya informasi yang overload ya, kebanyakan informasi, kebanyakan wacana, terus kebanyakan belanja. Nah juga nanti efeknya ya kayak tadi, kejebak di dunia pinjol atau judi online, atau pilihan-pilihan ngambil profesi yang benar-benar udah penuh ya, crowd kayak judi jadi kayak ojol seperti itu. Dan juga yang patut diwaspadai ini tentang gaming ya, gaming online ini bikin orang nggak produktif. Makanya di sini Sirtiman menciptakan video tentang gaming ya. Nanti akan ada pokoknya seputar gaming, gimana caranya main game tapi tetap dapat duit gitu. Jangan ngorbanin waktu ya cuma buat main game, tapi gimana caranya ngegame tapi tetap dapat duit gitu. Soalnya ya hidup ini ya mahal gitu ya. Kalau cuma kita buat nongkrong ngeliatin handphone atau ngeliatin komputer ya waktunya kebuang ya, mungkin ya orang kan nggak akan terasa gitu, taunya happy aja. Cuma pas dia lagi butuh, pas lagi dia butuh duit ya dia panik. Kalau udah panik ya orang akan ya nggak tau lah, melakukan segala cara untuk bertahan hidup. Makanya di sini juga Sirtiman yang mengajarkan untuk mereka ini agar survive ya, ngajarin life skill, ngajarin tips-tips menghindari ya suatu yang scam, investasi bodong dan lain-lain. Ini sebenarnya imbas dari pilihan-pilihan buruknya orang dalam menjalanin hidupnya, entah itu main game, entah itu salah profesi ambil ojol, entah itu ya pokoknya jangan sampai kejebak ke pinjol, judi online, atau yang memberatkan dia nanti gitu loh, yang bisa menyulitkan hidupnya. Tahu sendiri kan, gara-gara pinjol ya, banyak kejadian yang viral gitu, banyak kekerasan, debt collectornya murka, mungkin ada yang mati juga gitu. Makanya jangan sampai seperti itu. Di judi online juga gitu ya, ada yang mati gara-gara judi online. Kejadian yang polisi dibakar ya sama istrinya, ini kan benar-benar, apalagi polisi gitu, kok judi online gitu. Seharusnya memberantas, kenapa dia malah terjerumus gitu. Ini kan bukti kalau ya emang ya kalau bukan kita siapa lagi yang peduli gitu. Makanya di sini dengan channel ini 2000 produk dan masih akan terus karena emang ya pokoknya meningkatkan sumber daya manusia ya, Indonesia ya, terutama ya meskipun orangnya masih pada gaptek, masih pada cuek-cuek, masih belum nalar, belum connect ya tetap aja ya, kalau emang udah rezeki, udah panggilan hati, udah takdir, mereka pasti akan cari duit online gitu. Karena pilihannya kejam ya, mau cari duitnya mau yang kayak gimana, mau cara yang abu-abu judi online, atau mau yang ya kalau nggak judi online atau nipu-nipu kayak gitu, atau mau bisnis online. Nah, bisnis online ini ya kayak Sirtiman bilang,
mengajarkan dari nol sampai gimana caranya dia besar, sampai gimana caranya dia mendapatkan passive income seperti itu. Sebenarnya ini kan satu hal yang mulia ya. Ini benar-benar white hat gitu loh. Dan ya dulu juga teman-teman Sirtiman yang istilahnya black hat, yang hacker-hacker juga ya sadar gitu. Mereka juga pengen pengen ya mungkin pengen kayak Sirtiman ya, sampai ya cuma udah hal yang susah untuk dilepaskan jadinya ya seperti itulah gitu. Banyak para hacker yang kena karmanya, kena getah sama perbuatannya sendiri gitu. Antara lain mengambil hak milik atau privilege orang lain ya, dan itu nggak gratis gitu. Di sini Sirtiman ngomongnya kemana-mana ya, merambat, cuma ya kembali ke 2000 video ini merupakan suatu bukti konsistensi ya, bukti produktivitas gitu. Jadi untuk kalian yang males ngupload ya itu makanya kalau misalnya orangnya terlalu sempurna, pengen segala sesuatunya sempurna, pengen bikin videonya bagus, cepat monet dan lain-lain, kemungkinan itu bisa nggak jadi, itu bisa nggak upload videonya. Makanya di sini Sirtiman yang penting upload gitu, yang penting upload, nggak usah mikirin algoritma. Sehari jangan tiap hari, ntar ini gitu. Sehari seminggu 3 kali aja, kayak gitu-gitu tuh mendingan nggak usah gitu. Ini nggak ada aturannya kok, nggak ada hukumnya, ngupload aja gitu, isi pemikiran diupload ya. Karena setiap video ini ada peluang untuk menginspirasi orang gitu loh, menginspirasi orang. Kita jangan ngarep duitnya aja, tapi membantu orang juga gitu. Kalau orang ini terbantu, ya otomatis mereka juga akan, ya nggak harus dari mereka ya, kitanya pasti akan mendapatkan istilahnya karma bagus gitu loh. Nggak mesti dari mereka, kita bantu orang si A sukses, si teman ngajarin bisnis online, si A ngikutin, dia sukses. Ya si A ada sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan agendanya dan lain-lain. Ya mungkin ada pikiran pengen support Sirtiman, terima kasih gitu. Cuma karena dianya sibuk, ya belum ada waktu. Nggak ada masalah gitu. Di sini namanya karma bagus bisa datang dari mana aja, dari segala arah ya. Nggak harus dari si A gitu. Mungkin dari B, mungkin dari C, mungkin dari sampai Z lah. Dan di sini ya itulah hukum ya, hukum saling berbagi ya. Kalau kita berbagi ya otomatis ada aksi, ada reaksi gitu. Di sini 2000 video, satu video bisa mengubah hidup seseorang ya guys. Bukan cuma video itu bagus, bukan video ini keren editannya gitu. Cuma video ini ya benar-benar pesan ya. Video ini pesan ya. Bayangkan kalau 2000 pesan dan orang ini istilahnya pesannya nyampe di mereka itu, entah itu di benak mereka atau di lubuk hati mereka ya, pokoknya mereka udah proses pesannya dan bisa dimanfaatkan untuk ya mereka sendiri, entah itu untuk cari duit online atau untuk bisnis online. Jadinya ya mereka bisa, ya pokoknya bisa untuk produktivitas ya, agar dengan ya, dari 2000 video ini bisa mengubah sumber daya manusia ya, terutama di Indonesia. Makanya saya main kuantitas ya. Karena emang seperti tadi dibilang, sikonnya Sirtiman ya sesuai dengan Sirtiman itu, nggak mau ikut-ikutan para youtuber yang ya bikin videonya kayak gitulah itu, algoritma dan apalah SEO dan lain-lain kayak gitu. Situ kan bikin videonya benar-benar dari ya kayak gini gitu, isi kepala aja gitu, isi kepala. Dan ini merupakan, kalau untuk orang kayak Sirtiman, merupakan terapi diri sendiri yang bagus ya. Jadi bisa istilahnya memindahkan ya, transform isi ya, pokoknya isi kepala yang informasi overload ini kita dokumentasiin di dalam satu konten video gitu. Jadi efeknya bisa besar juga ya, pasti akan ya ada aksi, ada reaksi. Kuantitas tetap
video adalah video ya, video adalah sumber informasi, video juga bisa menginspirasi. Jadi untuk yang lain juga jangan hanya mikirin kualitas, juga kalau mau kuantitas, cuma ya sesuai dengan sikonnya ya. Kalau sikonnya emang nggak bisa bikin edit lama-lama ya, kayak tadi Setiman bilang bikin satu video aja editnya 5 jam, nah, itu sikonnya bukan buat Setiman gitu. Sesuaiin sama kebutuhan, sesuaiin waktu sama pokoknya kebisaannya, kesanggupannya gitu. Oke guys, kalau ada yang mau ditanya silahkan. Untuk yang belum subscribe jangan lupa ya juga jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.